Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang perangkat pembelajaran kurikulum merdeka. Yang pertama, capaian pembelajaran, yaitu merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai murid pada setiap fase perkembangan yang mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dan berbentuk narasi. Jadi, capaian pembelajaran ini disusun menggunakan metode backward design dengan mengetahui tujuan akhir pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran itu berfungsi untuk meningkatkan tingkat kualifikasi, menetapkan standar kualifikasi dan menjelaskan program kursus, mengarahkan kurikulum dan menentukan spesifikasi penilaian. Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi yang diperoleh murid dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Ada 3 komponen, yaitu pertama kompetensi, yang kedua konten, dan yang ketiga variasi. Ada 4 cara dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Yang pertama, audiensi, yang berarti pendengaran. Artinya peserta didik berfungsi sebagai subjek dan objek dalam proses pembelajaran. Yang kedua, behavior. Terus yang ketiga, kondisi, yaitu suatu keadaan dalam kegiatan belajar. Yang keempat, degree, yang berarti membandingkan keadaan sebelum dan setelah proses belajar mengajar dilakukan. Jadi tujuan pembelajaran ini adalah tujuan yang harus dikuasai peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Fungsinya adalah agar kurikulum tersebut terstruktur, memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa. Tujuan pembelajaran ini berperan sebagai arah dan target pencapaian dari suatu kegiatan pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran memuat kompetensi yang harus dikuasai siswa setelah mengikuti pembelajaran, baik kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya yang ketiga, alur tujuan pembelajaran, yaitu rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis di dalam fase, secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase untuk mengukur capaian pembelajaran. Prinsip alur pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama ada enensial, yaitu penjabaran konsep. Terus yang kedua berkesinambungan. Tujuan tersusun secara berkesinambungan dengan urut secara berjenjang dengan arah yang jelas. Yang ketiga kontekstual. Dan yang keempat adalah sederhana, disampaikan dengan bahasa atau istilah yang mudah difahami. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menyusun alur tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama kemampuan prasyarat, yang kedua cakupan dan keluasan tujuan pembelajaran, dan yang ketiga keterkaitan antara tujuan pembelajaran. TP dan ATP yang dipetakan memenuhi kriteria TP yang ideal terdiri dari 2 komponen, yaitu kompetensi dan konten. Alur tujuan pembelajaran ini bertujuan memudahkan siswa dan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dan bisa menjadi panduan guru dan siswa untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir dari fase pembelajaran. Digunakan juga dalam kurikulum merdeka agar rangkaian tujuan yang ingin dicapai dalam kurikulum merdeka tersusun secara logis dan sistematis. Selanjutnya modul pembelajaran. Modul pembelajaran yaitu bahan ajar yang disusun secara sistematis dan menarik yang mencakup isi materi. Metode dan evaluasi yang dapat digunakan secara mandiri untuk mencapai kompetensi yang diharapkan dengan karakteristik modul pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, self-instruksional. Siswa mampu membelajarkan diri sendiri, tidak tergantung pada pihak lain. Yang kedua, self-contained. Seluruh materi pembelajaran dari 1 unit kompetensi yang dipelajari terdapat di dalam 1 modul utuh. Tujuan penyusunan modul yaitu yang pertama memudahkan dalam penyajian dan tidak bersifat verbal. Yang kedua, membantu mensiasati keterbatasan waktu. Yang ketiga, meningkatkan gairah mahasiswa dalam belajar dan membantu untuk belajar mandiri. Yang keempat, mahasiswa dapat melakukan refleksi dan evaluasi mandiri. Yang ketiga, stand alone, yaitu modul yang dikembangkan tidak tergantung pada media lain. Yang keempat, adaptif, yaitu memiliki daya yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Yang kelima, user friendly, dan yang keenam, konsistensi dalam penggunaan font, spasi, dan tata letak. Analisa pemakalah.
tentang modul pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, yaitu bertujuan untuk mempermudah proses pembelajaran dan penyampaian pesan agar lebih efektif dan efisien, serta dijadikan sebagai alat evaluasi, bahan rujukan, dan untuk mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Demikian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.